diri kita, seberapa saya berharga ya. Dari skala 1 sampai 10, kalau saya tanya sama teman-teman di sini, dari 1 sampai 10 seberapa sih merasa diri tuh orang yang berharga gitu. 10 tuh berharga banget, 5 tengah-tengah, kayaknya saya hidup aja tapi kayaknya nggak berharga gitu. Saya memulai perjalanan memproses diri untuk healing itu dari merasa saya itu berharganya cuma 3 dari 10 begitu. Maka saya merasa kayaknya selain saya ada orang-orang lain yang butuh memahami diri deh, makanya saya bikin buku ini gitu. Jadi pengalaman itu yang kerekam dan kerekam di tubuh kita, sehingga itu yang kita sebut sebagai inner child gitu. Jadi apapun yang kita alami di masa itu, kalau Bapak Ibu bisa merefleksikan ke diri, teman-teman merefleksikan, kita tuh waktu kecil nggak terlalu bisa punya perbandingan. Biasanya karena saya sebagai psikolog klinis anak dan remaja, dari pengalaman saya mendampingi kasus atau klien-klien, biasanya usia SD 5-6 atau usia SMP baru tuh dulu kita mulai ada pemikiran gini, kok ibu saya lebih galak ya daripada orang lain ya, kok bapak saya jarang di rumah ya, kok orang lain bapaknya sering jemput saya enggak ya, gitu tuh. Tapi di usia 7 tahun pertama, apapun yang dikasih orang tua kita terima mentah-mentah dan kita pikir itu standar kehidupan. Oh, kalau misalnya saya dulu di rumah sering melihat kekerasan, saya pikir standar berelasi kayak gitu. Saya dulu sering kali, karena dulu orang tua saya Vanessa belum lahir waktu itu ya, jadi orang tua saya belum belajar meningkatkan kapasitas mengelola emosi. Jadi kalau mereka marah ke saya juga anak pertama, sering dibilangnya, kamu kalau begini mama tinggalin ya, kamu kalau gini papa tinggalin, atau kamu gak usah jadi anak mama papa aja gitu. Nah, omongan itu membuat saya berpikir, oh kalau kita kesel sama sesuatu, mengancam akan ditinggalkan tuh wajar. Nah, sebenarnya isu inner child kenapa buat saya penting untuk kita kenali dulu, menyembuhkan atau enggak pilihan, dan menyembuhkan juga beragam tahap, tapi bahwa yang kita pikir normal dan wajar itu dari pengalaman 7 tahun pertama ini nih. Masalahnya begitu kita udah remaja sampai dewasa sekarang, oh ternyata ada orang kalau ada masalah dia omongin baik-baik ya. Ternyata kalau kita kerja di kantor nggak bisa saya tinggalin list grup gitu aja. Ternyata saya harus belajar ngomong. Tapi waktu kecil saya nggak dapet pengalaman itu di rumah. Ini otaknya pemrogramannya belum ada. Harus kita download sekarang atau reprogramming, atau istilah Mbak Nana reedukasi, gimana caranya. Nah itu yang isu inner child ini mau saya informasikan, ada di buku, dan menjelaskan bahwa proses sembuh itu dimulai dari menyadari dulu, mengakui dulu, itu dulu aja. Acara hari ini luar biasa banget, jadi dapat banyak banget. Jadi pertama itu ada 3 step yang dipelajari ya di acara mengenal inner child di Gramedia Matraman bersama dengan relasi diri, dengan pasti narasumbernya talk-chair banget, 3 narasumber ya, Kanesa, Kanana, dan juga pastinya my lovely dosen Bu Ana Satrio. Jadi belajar 3, yang pertama adalah kita mengenal dulu siapa diri kita sebenarnya. Jadi kebanyakan orang itu keburu dia menjudge diri dia seperti apa, seperti lingkungannya atau seperti misalnya apa yang diomongin orang lain, tapi dia lupa untuk melihat dalam diri dia sendiri gitu. Sebenarnya dengan jernih, pikiran yang jernih dan hati yang jernih. Oleh karena itu, yang kedua, kita butuh interaksi. Interaksi dengan siapa? Interaksi dengan diri sendiri, berbicara komunikasi pada diri sendiri, dan juga pastinya yang utama adalah komunikasi dengan Tuhan. Dengan itu caranya maka dibantu oleh kekuatan internal, dengan eksternal, dengan para profesional seperti Kak Anas, psikolog, konselor, dan juga terapis dan lain-lain. Dibantu juga dengan pastinya yang pertama kali kita bantu dan dari lahir kita diajarkan untuk percaya dan juga mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga baru kita bisa untuk mengelevate diri kita, bisa untuk mengeluarkan potensi terbaik diri kita. Dan dari itu 1, 2, dan tambah lagi di tengah-tengah sebelum bisa mengenal potensi itu ada 1 step lagi, yaitu kita bisa memaafkan, bersyukur dan memaafkan. Dengan itu maka energi kita akan tinggi dan juga besar dan juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, salam memproses diri semuanya. Oke. Luar biasa ya, apalagi membahas inner child yang seperti kita ketahui kita perlu dan sangat harus kita pelajari ya, mau bagaimanapun itu sudah hal yang lumrah bagi kita untuk kita pelajari, karena butuh, apalagi kita sebagai anak muda yang akan menjadi tua, mempunyai anak dan menjadi orang tua agar bisa mendidik perkembangan anak untuk kedepannya. Acara hari ini seru banget, materinya juga daging banget, dan aku pun gak expect pas ada pemateri yang ngomong aku ikutan nangis gitu kan. Dan
aku ngerasa dapat banyak pencerahan dan insight dari acara ini. Makasih. Harapannya mungkin lebih banyak roadshow di banyak kota gitu kan, nggak cuma di kota-kota besar tapi kota-kota kecil aja, lebih apa ya, mungkin materi yang sama tapi di kampus, di kantor, atau ya bisa untuk calon orang tua ataupun yang udah jadi orang tua. Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini sebenarnya karena emang mau ketemu Mbak Ana sendiri, terus vibe-nya tuh emang acaranya memang seru banget. Psikologi Things tuh emang saya suka. Dan memang sesi tanya jawab tuh paling seru ya kalau di sesi acara-acara seperti ini. Overall is oke banget, dari panitianya, dari penerimaan tamunya, dari semua yang event, semua yang terlibat di sini. Sampai yang ya kalau kayak teman-teman audiens saya sampai bisa juga untuk coba mereview ya inner childnya masing-masing. Event saya juga gitu ya. Terima kasih banyak, semoga nanti banyak lagi kegiatan dari Irama, kerjasama Mbak Anas, dan maju terus ya ininya penerbitnya. Oke, sampai jumpa lagi. Kesannya udah pasti senang banget, apalagi tahu Kak Anas itu pas masa pandemi ya, dan banyak banget insight-insight yang beliau sampaikan tadi, apalagi ada Kak Nesa juga sama Kak Nana. Itu benar-benar ilmu yang daging banget, dan aku harap dari penerbit Irama Media semoga dapat menerbitkan lebih banyak lagi buku-buku yang berkualitas, apalagi buku-buku yang berkolaborasi dengan expert-expert di bidang psikologi kayak Kak Anas dan Kak Nesa dan Kak Nana.